sholat dari SD itu bertiga jamaah tiap hari. Dulu hanya bertiga aja sholat di tempatnya Pak Simat apa? Bajo itu. Nah, ya. Kenapa kita saya hijrah? Jadi memang dalam Islam sendiri juga kita diwajibkan ya untuk hijrah. Hijrah, jihad, iman, hijrah dan jihad itu memang satuan. Orang yang beriman dan berhijrah dan berjihad jalan Allah dan harta dan jiwamu akan aku beri derajat yang tinggi dan akan aku beri kemenangan. Artinya memang kita harus hijrah secara fisik juga. Memang kalau kumpul di kampung terus ya, memang kemajuannya kurang. Mau bergerak, mau apa saja, wirausaha pun juga ada nggak tenang, kurang. Tapi beda kalau kita di tanah orang pergi itu ada keberanian juga. Itu saya akui. Secara fisik ya, secara rohani, spiritual ya. Tujuan harus hijrah, ya harus mengamali hidup yang baik, yang baru, ya, tinggalkan kebiasaan yang tidak baik. Itu harus hijrah. Orang-orang kayak gitu, dan kita harus berjihad. Orang-orang kayak gitu akan mendapatkan kedudukan yang tinggi, derajat, dan akan diberi kemenangan dan segala kemenangan. Saya kira itu mungkin yang saya sampaikan ini al-hijrah, dan kita masjid ini memang kita akan memberi contoh. Jadi yang baik itu adalah mengamalkan masjid. Yang mengamalkan masjid, kalau kita lihat di semua masjid itu yang dianggap makmur itu sholatnya ada berapa yang jamaah. Tapi lebih dari itu, itu lebih ke bagaimana tetangga dari masjid-masjid itu, orang-orang yang mampu di dalam masjid itu harus bisa memberi bantuan santunan kepada saudara-saudaranya. Kalau dia makmur, kehidupannya bisa makan aja lah, makan, insya Allah pasti akan datang ke masjid dengan baik. Jadi saya maknanya ke kemakmuran masjid itu. Maka kalau ada seorang yang mampu satu aja, dia buat masjid sendiri dan punya sendiri, ya, nggak mau menerima orang lain, dan dia untuk membantu tetangga kiri kanan dan sebagainya sampai dia bisa makan lah, minum sama makan. Dan sampai menerima takmir, jangan sampai ada tetangga yang nggak bisa makan. Operasi janda-janda, operasi orang miskin, operasi. Jadi kita harus ada kekuatan gitu. Jadi supaya kita ya tadi jadi yang menang di situ. Ya, saya kira itu aja yang mau saya sampaikan dari saya. Ini memang ini tempat kelahiran saya yang dari kecil. Saya di sini. Orang tua saya jualan warung pertama di daerah sini untuk orang PNS itu. UNS pertama sama admin itu dulu makannya tempat saya, warung makan. Sampai ya saya lulus, saya udah kerja. Menurut saya yang memberi motivasi ke teman-teman, remaja-remaja ini ya, harus berani ya keluar dari sini. Ngelemboro, tapi ngelemboro betul. Harus punya apa tuh? Etos kerja. Sampai tuh niat untuk kerjaan baik. Lebih berusaha, harus menjadi orang yang berusaha, harus berani jual beli. Karena 9 dari 10 pintu rezeki itu dijual beli. Kalau kamu maju harus jual beli, harus berani. Ya, biasa jual beli. Kerja, saya dari kecil sengsara saya kerja berat. Ya. Saya sama orang tua saya dari kecil harus kerja. SD sampai SMA saya harus kerja dulu, menyembelih ayam tiap hari. Kerjaan saya tiap hari. Nah, ada hikmahnya juga ya. Ada hikmahnya juga. Saya walaupun jadi guru kan
kurang suka gitu. Saya nggak bisa ngomong, nggak bisa cerita kayak gitu. Jadi kita memutuskan untuk wirausaha, buka sendiri. Ada berani dari awal yang sangat kecil, awalnya dari apa? Bakatmu yang paling kamu sukai, bakat. Terus awalnya yang sangat kecil, ya, terus ada sungguh-sungguh, ya jangan pindah-pindah. Ini Islam, ini rumus Islam, itu hadis. Jangan pindah-pindah, ya fokus, ya jangan pindah-pindah, fokus. Ya, salah itu berhasil. Nah, tapi ya dilandasi dengan iman, takwa, itu harus. Benar ya. Saya dulu di luar Jawa, sholatnya nggak pernah putus, tahajud, wudu nggak pernah putus. Nah, sampai sekarang selalu wudu, tapi kalau tahajud sudah bolong-bolong, karena udah banyak kerjaan, mungkin udah nggak salah yang saya tinggalkan dengan usaha sosial. Mungkin kerjaan saya sampai malam sampai jam 1-2, mungkin tahajud sudah ya udah beda ya. Tapi waktu kita bekerja itu, malam pertama itu sholat nggak tinggal, tahajud nggak tinggal, doa nggak tinggal, jamaah nggak tinggal.